Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin serta rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi penerang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa dan bahasa. Hal itu yang menjadikan negara ini sebagai negara multilingual, yang artinya digunakannya lebih dari satu bahasa. Bagaimana tidak, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Begitupun kita Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Banyaknya bahasa ini mengakibatkan perlunya bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, seluruh suku bangsa dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, tepat pada tanggal 28 Oktober, kita kembali diingatkan dengan peristiwa yang sangat bersejarah, yakni Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sumpahnya para pemuda Indonesia. Sumpah yang berkobar dengan semangat persatuan dan kesatuan yang didasari dengan keinginan kuat untuk mempersatukan Indonesia menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang kokoh. Tentu kita ingat kalimat terakhir pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dari sana kita yakin bahwa kita sebagai pemuda bangsa hendaklah melestarikan dan membudayakan bahasa Indonesia yang sebagaimana telah diperjuangkan susah payah oleh para pemuda di masa lalu. Bahasa Indonesia dapat menjadikan penggunanya menjadi lebih dewasa. Kita bisa lihat akhir-akhir ini, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia cukup lemah jika dibandingkan dengan bahasa asing. Dalam kondisi seperti ini, bahasa Indonesia semakin terpuruk. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus secara nyata dicontohkan dalam keteladanan pemimpin di negeri ini. Hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana cara membangun karakter pemuda melalui bahasa Indonesia? Saat ini, bahasa Indonesia tak lebih dari sekedar alat komunikasi. Kesadaran penggunanya jauh berkurang. Bahasa Indonesia saat ini lebih digunakan para generasi sebagai alat komunikasi belaka. Anak-anak muda saat ini lebih percaya diri apabila mampu berbahasa asing. Sebaliknya, mereka kaku berbahasa Indonesia karena pemahaman dan kosakata yang telah terkontaminasi bahasa pergaulan yang menyalahi aturan. Inilah saatnya bahasa Indonesia mampu mengembangkan peran sebagai media membangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat bangsa Indonesia di mata global. Dalam konteks ini, keadaan para pemuda bangsa cukup tepat, karena kitalah yang akan mengembangkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya sebagai pemuda bangsa mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita songsong masa depan melalui budaya berbahasa Indonesia. Berbangga hatilah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata yang kurang berkesan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.